Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37. Karena aku mencintaimu, aku memang mencintaimu. Tita yang merasa bahagia dengan kedatangan ayah unta, segera berdiri hendak memeluk pria itu. Namun Tita begitu terkejut saat ayahnya justru berjalan melewatinya begitu saja. Hai Hani. Bayu langsung duduk di samping mantan istrinya. Menatap wajah ibu dari kedua putrinya yang kini terlihat semakin cantik, walaupun usianya tidak muda lagi. Apa kabar Mumi Unta? Lama tidak bertemu kau semakin hot. Seperti biasa Bayu akan mengeluarkan rayuan mautnya. B. Daniela yang merasa risih sedikit menghindar dari mantan suaminya. Kau tidak lihat di sini ada anak dan menantu kita? Bayu langsung menatap Boy dan juga Tita. Dan saat melihat wajah putrinya Bayu baru teringat ia belum memeluk putri tersayangnya itu. Anak unta kemari, peluk ayah. Bayu merentangkan kedua tangannya. Tita yang tadinya kesal karena sempat tidak dihiraukan, kini tersenyum manis sambil berjalan mendekati ayahnya. Boy menarik tangan Tita lalu memeluk wanitanya dengan erat. Kau peluk aku saja, biar ayah Bayu memeluk Mom Daniela. Boy tidak rela jika Tita memeluk pria lain selain dirinya. Meski itu dengan ayah kandungnya sendiri. Ide bagus itu, sahut Bayu, dan dengan penuh semangat hendak memeluk mantan istrinya. Jangan macam-macam denganku. Daniela menatap tajam mantan suaminya. Cek, aku hanya bercanda. Bayu tersenyum sinis. Kedua orang yang usianya tidak lagi muda itu, kini saling menatap dengan tajam. Mereka bahkan lupa di ruangan tersebut ada anak dan juga menantunya, yang kini memperhatikan keduanya dengan ekspresi wajah yang berbeda. Lihatlah kalian begitu romantis, celetuk Boy dengan raut wajah datarnya. Membuat Bayu dan Daniela serentak menatap ke arah menantunya dengan wajah yang bingung. B, matamu baik saja bukan? Mereka itu sedang perang dingin, kenapa kau bilang romantis? Sahut Tita dengan wajah yang bingung. Namun Boy hanya diam saja tidak menanggapi perkataan Tita. Sepertinya kebodohan putriku menular padamu, sahut Bayu sembari tertawa. Bayu, sentak Daniela karena tidak terima putrinya dikatai bodoh. Kau itu kenapa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak perlu kau berkata Tita bodoh, ketus Daniela. Aku bilang, Boy berdeham dengan keras membuat kedua orang yang sedang berdebat itu terdiam. Aku ingin kalian berdua kembali bersama. What? Pekik Bayu dan Daniela bersamaan. Sementara Tita yang mendengar perkataan suaminya justru tersenyum bahagia. Kau gila, mana mungkin ayah kembali bersamanya? Bayu menatap sinis ke arah mantan istrinya. Hei,
Kau pikir aku mau kembali bersamamu? Sahut Daniela tak kalah sinisnya. Tapi kalian harus melakukan apa yang aku katakan, sela Boy. Karena itu satu-satunya cara agar kebencian Eve pada Tita menghilang atau setidaknya berkurang. Apa kalian tidak ingin melihat kedua putri kalian saling mengasihi satu dan lainnya? Dek, baik Daniela dan Bayu langsung terdiam. Perkataan Boy seperti sebuah tamparan bagi keduanya. Karena selain gagal dalam membina rumah tangga, mereka juga gagal menjadi orang tua bagi Eve dan Tita. Apa kalian tahu? Eve sengaja menggodaku hanya untuk menyakiti Tita. Boy menatap pada wanitanya yang saat ini tengah menggelengkan kepalanya. Seakan mengisyaratkan agar dirinya tidak bercerita apapun pada ayah Bayu dan Mom Daniela. Apa maksudmu? Bayu begitu terkejut saat mendengar perkataan menantunya. Karena selama ini Tita tidak pernah cerita apapun mengenai Eve yang berkaitan dengan Boy. Daniela juga tak kalah terkejutnya. Karena yang ia tahu dari cerita menantunya, bahwa Eve menyukai pria itu tapi tidak menjelaskan bahwa putrinya itu dengan sengaja menggoda suami adiknya. Boy pun menceritakan semuanya pada ayah Bayu dan Mom Daniela kejadian saat di apartemennya. Bagaimana Eve dengan berani mencium dirinya saat wanita itu menginap di apartemen mereka. Dan bagaimana Tita yang dipersalahkan atas perpisahan kedua orang tuanya, sampai membuat Tita ingin meninggalkannya. Hanya untuk bisa menjaga perasaan Eve, dan demi untuk mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungannya. Tidak mungkin, Bayu tidak percaya jika Eve berani melakukan hal tersebut. Tita, apa benar semua yang diceritakan B? Tanya Bayu pada putrinya. Namun Tita hanya diam saja. Ia justru menundukkan kepalanya. Karena tidak bisa melihat kekecewaan di wajah ayah unta dan juga mominya. Sayang, apa itu benar? Kali ini Daniela yang bertanya. Tita mengangkat wajahnya. Lalu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Mom Daniela. Bayu dan Daniela begitu terkejut saat mendengar jawaban Tita. Mereka tidak menyangka jika Eve sudah bertindak melampaui batas dengan merayu dan mencium suami adiknya. Itu sebabnya aku minta kalian kembali bersama, karena hanya itu jalan keluar dari permasalahan ini. Ucap Boy dengan tegas. Tapi nak B. Bayu menghela napasnya. Ia menatap Daniela yang seperti sedang menahan tangis. Kami tidak akan mungkin kembali bersama. Banyak perbedaan yang begitu. Aku akan memberikan saham 3% pada ayah. Sela Boy. What? Apa maksudmu? Bayu menatap bingung pada menantunya. Jika ayah mau kembali bersama Mom Daniela, aku akan memberikan 3% saham perusahaan milikku. Yang benar. Bayu yang awalnya sedih dan marah saat mengetahui kelakuan Eve, kini langsung tersenyum bahagia saat mendengar penawaran dari menantunya.
Bayu bahkan sudah mencium bau uang. Saat membayangkan sahamnya di perusahaan Kens, Derce semakin bertambah. Aku tidak pernah bercanda dengan apa yang aku katakan. Jawab Boy dengan tegas. Ia memang akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Tita. Agar wanitanya itu tidak pergi jauh darinya, Bayu langsung menatap Daniela dengan tatapan memohon. Tidak, aku tidak mau, ucap Daniela dengan tegas. Ia tidak mau lagi mengulangi kisah mereka yang telah lalu. Meski semua itu dilakukan demi kedua putri mereka. Aku akan membelikanmu 100 unta, bujuk Bayu. Kau gila. Daniela menggelengkan kepalanya dengan tatapan horor pada mantan suaminya. Yang masih saja gila harta. Ia lalu menatap menantunya dengan tatapan yang intens. Maaf nak B, Mom tidak bisa. Bukan karena tidak ingin melihat mereka saling mengasihi. Tapi Daniela bingung harus berbicara apa lagi. Aku tidak ingin mendengar kata penolakan. Boy berdiri dari tempat duduknya. Lalu menghampiri ayah mertuanya. Aku serahkan semua ini pada ayah. Bisik Boy lalu menarik tangan Tita. Tunggu, kalian mau kemana? Daniela begitu terkejut saat melihat putrinya dibawa pergi oleh menantunya. Ia belum puas untuk mencurahkan semua kasih sayang yang selama ini hanya bisa disimpannya di dalam hati. Kami ingin membuat cucu untuk kalian. Seru Boy sembari melambaikan tangannya. Bagus nak. Kalian harus bersemangat untuk membuatnya. Dan bila perlu seharian ini kalian jangan keluar dari kamar. Teriak Bayu sembari tertawa. Kau itu bicara apa? Daniela menyikut bahu mantan suaminya dengan kasar. Hei, kau cemburu dengan mereka? Kalau begitu ayo kita buat adik untuk If dan Tita. Bayu menarik tangan mantan istrinya. Unta, teriak Daniela dengan penuh amarah. Ia tidak menyangka kegilaan mantan suaminya itu masih saja ada. Padahal saat terakhir kali mereka bertemu, Bayu terlihat sangat dingin dan berwibawa. Tapi sekarang mantan suaminya itu kembali menunjukkan sifat aslinya. Sifat yang selalu membuatnya tertawa dan kesal di saat yang bersamaan. Setelah pergulatan panas yang dilakukan Boy dan Tita, kini keduanya masih terbaring di atas tempat tidur, dengan posisi Tita yang bersandar di atas dada bidang Boy. Sambil memeluk tubuh kekar suaminya itu, tubuh mereka yang masih polos tanpa sehelai benang pun memberikan sensasi kehangatan bagi keduanya di sela-sela napas mereka yang masih memburu. B, terima kasih sudah membawa Mom Daniela untukku. Tita mengecup dada bidang suaminya. M, jawab Boy sembari mengusap wajah Tita. Apa kau masih berniat untuk pergi meninggalkan aku? Tanya Boy dengan penuh penekanan. Tita dengan cepat menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku pergi jika Mom sudah ada di sini? Dan apa kau tahu? Aku begitu terharu dengan caramu mencintaiku.
Kau bahkan mendatangkan Mom Daniela kemari. Hanya karena tidak ingin aku pergi, ucap Tita dengan senyum di wajahnya. Cek, kau itu percaya diri sekali kalau aku mencintaimu. Kalau tidak cinta, kenapa melarang aku pergi? Bahkan sampai mendatangkan Mom ke Jakarta, sindir Tita. Aku melarangmu pergi karena tidak ingin kehilangan malam panas kita seperti ini. Boy menindih tubuh Tita dengan tangan yang sudah menjalar ke seluruh tubuh istrinya. Otakmu itu mesum sekali. Aku pikir kau berbuat seperti itu karena aku mencintaimu. Aku memang mencintaimu, Tita Anggara. Sela Boy lalu mengecup bibir istrinya dengan penuh kelembutan. B, kau bisa menyebut namaku dengan benar. Pekik Tita saat ciuman mereka terlepas. Akhirnya aku mendengar kau memanggilku Tita Anggara. Tita mengusap rahang keras suaminya. Tit, kau bahagia mendengar aku menyebut namamu. Tapi kenapa kau tidak bahagia saat aku mengatakan cinta padamu? Tanya Boy dengan wajah yang bingung. Oh iya, tadi kau mengatakan cinta padaku, ya? Boy menghela napasnya lalu kembali mencium bibir Tita dengan menuntut. Bagi Boy lebih baik menyalurkan gairahnya daripada menanggapi perkataan Tita yang hanya akan membuatnya kesal. B, tunggu dulu. Tita menahan wajah suaminya agar menatap dirinya. Apa rencanamu akan berhasil? Bagaimana jika ayah dan Mom tidak mau kembali bersama? Rencana aku pasti berhasil. Ayah Bayu dan Mom Daniela akan kembali bersama. Jika ayah dan Mom kembali bersama, apa itu bisa menjamin Kak If akan berhenti membenciku? Tanya Tita dengan ragu. Cek, dengarkan aku Tita Anggara. Kalaupun If masih membencimu, aku yang akan mengurusnya dengan cara mengirim dia ke Kutub Utara. B. Tita menepuk bahu suaminya. Kau tega sekali ingin mengirim Kak If ke Kutub Utara. Memangnya dia itu beruang kutub? Tit, diamlah, jangan bicara terus. Boy yang sudah tidak tahan untuk menuntaskan gairahnya, langsung melumat bibir Tita. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Boy bisa menguasai tubuh Tita, membawa wanitanya itu untuk kembali merenggut nikmatnya surga dunia. Dan di saat keduanya tengah bergelung kembali dalam satu selimut yang sama, tiba saja pintu kamar tersebut dibuka dan terdengarlah suara teriakan seorang wanita. Ah! Teriak Baby. Agam yang berdiri di belakang dengan segera menutup kedua mata Baby dengan satu tangannya. Lalu tangan yang lainnya menutup pintu kamar milik Boy. Ah, itu tadi apa? Baby yang masih shock sampai kesulitan untuk bernapas. Mataku, ya ampun, mataku sudah ternodai. Baby mengusap kedua matanya. Sudah lupakan yang tadi. Agam membawa Baby ke ruang tengah. Tapi tadi mereka. Mereka sedang bercinta dan itu wajar bagi sepasang suami, istri, sahut Agam dengan santai. Ih, Baby menepuk kasar bahu Agam.
Tapi aku jadi penasaran rasanya seperti apa ya? Baby mulai membayangkan yang tidak. Hapus pikiran kotormu itu. Agam berdiri dari tempat duduknya. Kau mau kemana? Baby menarik tangan sepupunya. Pulang, jawab Agam dengan singkat. Aku ikut. Agam menaikkan satu alis matanya. Ikut, tempat tinggalmu itu di sini, tapi aku ingin menginap di mansionmu. Pinta Baby, tidak boleh. Jawab Agam dengan tegas, sembari melangkahkan kakinya keluar dari mansion utama tanpa mempedulikan teriakan Baby. Kakak adik selalu menyusahkan, gerutu Agam sembari masuk ke dalam mobilnya. Mengendarai kendaraan tersebut keluar dari gerbang mansion utama. Beberapa hari kemudian, setelah melalui perundingan yang cukup alot selama beberapa hari ini antara Bayu dan Daniela, akhirnya mereka sepakat untuk berdamai demi Eve dan Tita. Dan disinilah Daniela berada. Menunggu kedatangan Eve di rumah yang dulu pernah ia tempati bersama Bayu. Saat mereka masih berstatus sebagai suami istri. Dan sekarang Daniela kembali menginjakkan kakinya di rumah tersebut. Dengan satu tujuan, yaitu menyatukan kembali kedua putrinya dengan cara apapun. Di mana Eve? Kenapa dia belum datang? Tanya Daniela pada Tita dan Bayu. Sepertinya Kak Eve terjebak macet, jawab Tita sembari melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya, sepertinya begitu, sahut Bayu. Ketiga orang itu duduk dengan gelisah menunggu kedatangan Eve. Terutama Daniela yang merasa sangat takut dengan reaksi putrinya saat tahu ia ada di Jakarta. Dan rasa ketakutan itu semakin menjadi saat Daniela mendengar suara langkah kaki seseorang memasuki ruangan tersebut. Ayah. Eve berjalan memasuki ruang tengah dengan terburu-buru. Namun langkah kakinya terhenti saat Eve melihat sosok yang tidak pernah ia sangka berada di ruangan tersebut. Mom, Eve. Daniela berdiri dari duduknya lalu berjalan mendekati putrinya. Mom, rindu padamu. Ia memeluk Eve dengan erat. Mom, ada apa ini? Eve mengurai pelukan Mom Daniela. Matanya menatap ayah Bayu dan juga Tita. Kenapa Mom ada di sini? Tanya Eve dengan penuh penekanan. Eve, duduklah dulu. Bayu menghampiri putri tertuanya. Lalu mengajaknya untuk duduk di samping Tita. Bersambung.